pernah ya, pokoknya masyarakat Indonesia yang cerdas, pilihlah produk yang memang ini asli. Ya, bisa langsung cek mungkin ke bagian admin kami di Instagram sosial medianya Faircop.store. Oke. Memang marketplace kita belum ada, jadi marketplace kita belum ada. Nantikan untuk base lainnya nanti pengumuman di Instagram. Oke, the best sekali. Oke, aku mau tanya sama Arya dong, boleh sekali lagi? Gak buru-buru kan, tunggu dulu sebentar. Kenapa akhirnya memutuskan untuk membuka bisnis puding ini? Kalau aku tahu kan ya Arya Saloka ini banyak sekali bisnisnya. Kenapa? Apa menjadi satu ketertarikan dari seorang kembaran aku ini? Sebenarnya main clothing itu 2014 juga udah sempat main. Oh baik. Sama teman-teman, cuman kita pisah. Tidak bercerai maksudnya. Kebetulan pisah, akhirnya memang sudah lama pingin menggeluti itu lagi sebenarnya. Sudah lama ingin menggeluti itu lagi. Kebetulan ternyata Dr. Eklas juga kepingin. Wow, satu tujuan ya. Akhirnya kita ngobrol. Wah sama nih dok, sama. Ya udah jadiin aja jadi. Akhirnya jadi ya. Cepat loh ini. Cepat. Oh ya prosesnya. Berapa lama? Dari mulai tukar pikiran, terus punya ide, satu tujuan. Itu berapa lama? 2 detik sekarang. Seriusan? Langsung. 2 detik akan itu cinta. 2 menit 2 detik. Oh salah ini. 2 detik yakin. 2 menit lebih dari 2 detik. Makanya ini yang 22 ya. Makanya bed 1 itu terjual soal 22. Pertama adalah apakah ini hanya hoodie saja atau dilengkapi dengan setelan? Yang kedua, bagaimana penanggapannya tentang pemalsuan? Silakan. Apakah hoodie saja? Untuk yang seri ini karena ini limited edition, ya kami hanya hoodie saja. Cuman ke depan pasti akan ada banyak sekali yang ada di Faircop ini. Itu pastinya. Terus menanggapi yang bajakan, sebenarnya plus minus lah. Menanggapi ada yang bajakan ini. Plusnya adalah ya berarti direspon positif. Orang yang bajak berarti kan dia juga berpikir, wah ini kalau jual ini pasti prospeknya juga lumayan, pasti kan seperti itu juga gitu. Terus ya kalau ngomongin negatifnya ya pasti berdampak di kita kan, karena kan merugikan juga buat kita karena kita launching dulu, baru memperkenalkan produk tapi sudah ada bocor di luar. Itu bisa gunakan bahkan ya untuk promo mereka. Baik, ada tambahan mungkin? Ya. Oh iya, pokoknya ada gebrakan yang lain, pokoknya ditunggu aja. Oke, ditunggu aja ya teman-teman. Ini ada gebrakan yang lain. Oke, kalau beli original hanya di Faircop.store. Betul, sesuai dengan tagline kita ya. Jadi kalau mau sayang sama Arya ya beli di aslinya dong. wajib ya, wajib. Iya. Oke. Dan tahu nggak, yang 222 pembeli pertama yang kemarin limited edition akan mendapatkan spesial dari Arya. Spesial? Seriusan? Serius. Kamu mau kasih tahu saat ini? Spesial. Nanti aja. Karena spesial berarti rahasia. Yang 22 kemarin yang sampai japri dari tidur semalaman, ya, akan mendapatkan khusus pokoknya dari Bang Arya. The best banget. Tapi kemarin ada teman aku yang bilang ini susah juga loh untuk masuknya. Untuk masuknya susah banget loh itu. Kita ada beberapa admin sampai full. Oh betul sekali. Karena memang ternyata luar biasa respon. Luar biasa sekali. Dia membatasi 222. Betul, dan adilnya admin kita membaca itu dari bawah. Justru dari bawah. Jadi siapa pemesan pertama itu yang kita akan utamakan, betul ya. Sampai akhirnya mendapatkan ke 222 tersebut, akhirnya sold out, the best banget ya. Ini yang belum saya tanyain, itu handphone admin aman kan? Aman, nggak ngeheng kan, nggak panas, meledak sampai hang. Meledaknya kayak di beras. Jadi ada satu handphone sampai hang. Kita sekarang ada ambil beberapa admin yang dulu kita cuma siapin 2 sampai 3 admin. Karena kita ambil freelance admin karena memang sampai hang. Oh my god. Dan kesempatan ini mungkin Arya kita menyampaikan terima kasih ya. Terima kasih untuk antusias yang luar biasa. Betul, terima kasih sampai membuat handphone admin hang panas. Oke, sudah, terima kasih satu media yang sudah bertanya. Saya mau oper alih kembali buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan. Ayo, oke, dari selebrita. Tadi berdiri. Boleh dikasih mic-nya. Baik, apa yang mau ditanyakan? Silakan nanti kita jawab ya.
dari Selebrita Pagi Trans Studio. Yes, selamat pagi. Pertanyaan Kak kepada Kak Arya kan sebelumnya. Saya, Arya. Arya. Oh iya, tahu. Sebelumnya kan Sabar, saya ya. berbisnis di F&B, sekarang merambah ke dunia fashion. Baru sukses di usia muda yang bisa dibilang sekarang. Gimana tanggapannya? Oke, tip and tricks seorang Arya Saloka. Sukses gitu. Lah nggak tahu kan orang lain yang lihat gitu. Iya. Kalau dari saya sendiri memang orangnya nggak gampang puas. Setuju. Gampang puas. Terus belajar memproses. Terus belajar gitu. Cuman kalau boleh apa ya, boleh sharing, kalau saya itu memang kalau ingin mau melakukan sesuatu itu kita pasti kan yang utama tuh niat punya. Niat punya. Yang susah itu ketika niat punya adalah bergerak. Oke, males ya, mager ya. Karena kita niat punya, modal punya, tapi kalau nggak bergerak, Males gerak, percuma. stuck di situ aja. Intinya bergerak dulu. Bergerak dulu aja. Bergerak dulu aja. Baik. Gimana berjalannya sambil berjalan. Sambil berjalan Karena ya. kalau nggak bergerak, cuma diniatin, terus dikonsepin terus, tapi nggak ada actionnya, Percuma akan menjadi satu halusinasi saja. Iya. Baiklah. Oke. Ada mungkin tambahan lagi? itu mungkin cukup. Banyak doa. Silakan. Iya, banyak doa. Banyak doa. Iya. Usaha walaupun udah mencuat, kalau doanya berkurang, ya tidak akan nambah ke puncak kesuksesan. Baik, bagaimana dengan komentar Dr. Eklas? Usia muda, sukses, tips and triknya apa? Ini versi Saloka. Versi usia itu udah. Doakan kita kok supaya bisa lancar depannya dan semoga bisa membantu kalian memiliki kebutuhan style kalian setiap hari. Terima kasih. Oke. Konsepnya apa dan karena abang kan suka penampilan yang sederhana banget sih. Iya. Kenapa sih abang suka banget dengan penampilan sederhana itu? Pernah, kalau saya tuh sebenarnya nggak pernah jujur sebenarnya nggak terlalu memperhatikan penampilan sebenarnya. Saya itu selalu pakai yang buat saya nyaman. Kebetulan memang keseharian itu kalau nggak hanya t-shirt, sweater, kalau nggak ya hoodie gitu. Nah, kita memutuskan hoodie juga. Satu, di samping memang peminat hoodie itu banyak sekali. Yang kedua, kebetulan memang saya terbiasa pakai hoodie, jadi kebiasaan saya itu diambil juga di sana. Dan yang pastinya kenapa hoodie juga, karena kan perempuan yang berhijab kan juga pasti kan ingin memakai gitu loh. Jadi kalau hoodie kan unisex, lengan panjang gitu dan bisa menutupi dari atas sampai bawah. Sejak dulu emang suka cuek itu dengan fashion. Iya, cuek sih kalau melihat foto-foto saya beneran saya ya pasti cuek sih. Ini kebetulan habis adegan aja, kalau enggak tadi paling saya lupa pakai sandal jepit. Mas, tapi arti penampilan buat Mas Arya sendiri apa sih? Karena banyak yang suka sih sebenarnya dengan gaya yang cuek kayak gitu. Sebenarnya yang penting pede sama diri sendiri aja sih. Mau penampilan seperti apapun gitu, yang penting kita pede, nggak dengerin orang ngomong apa, pasti nyaman aja gitu. Kalau kita apa-apa dengerin, nggak cocok pakai ini, warnanya kurang cocok ini, jadinya besok tuh bingung, mau pakai apa ya, jadinya ya mungkin kalau mau pergi jadi nggak pergi. Mas, tapi ini jadi buat masa depan nggak sih? Dalam artian bisnis ini salah satunya gitu? Pastinya, karena kan memulai membuat usaha itu kan diproyeksikan untuk ke belakang, ke depan maksudnya sih. Untuk waktu panjang gitu. Jadi ya pasti kita punya visi dan misi besar di sini, makanya mudah-mudahan kita bisa tetap fokus di dalam Fairfox sendiri, jadi bisa berjalan sesuai visi dan misi dari awal saya dan Dr. Eklas. Apa dengan adanya fashion ini jadi Bang Arya sendiri jauh lebih cuek dalam fashion sendiri? Kalau cuek dalam fashion sendiri sih sebenarnya pasti mesti cuek ya gitu. Cuman pastinya
lebih banyak tahu tentang fashion pastinya sih. Untuk kayak hoodie sendiri mungkin kebanyakan orang tahu hanya hoodie saja, misalnya hoodie sama celana udah gitu, tapi ternyata bisa dikombinasi dengan yang lain gitu loh. Yang begitu saya jadi lebih banyak tahu gitu. Sebenarnya sudah tahu juga, cuman memang tidak dipraktekkan. Cuman sekarang mungkin jadinya punya fashion ini ya mungkin ada beberapa yang tahu dan mungkin dipraktekkan. Bisa dibilang kan Bang Ares itu punya kesibukan syuting, paling padat dan bisnis banyak nih. Jaga pola Indonesia sendiri, Bang Ares sendiri gimana Bang? Bisa dibilang kan Ya jaga pola jaga hidup polanya sehat kan, sih. apalagi lagi pandemi kayak gini kan, Bang Ares ini. Yang pastinya sih tetap berdoa sama Allah ya. Dan air putih. karena kalau kita tidak meminta kesehatan dan umur yang panjang, yang punya nyawa kan Tuhan sendiri gitu. Yang pastinya tetap ibadah, pastinya minum vitamin, minum air putih yang teratur. Kalau ngomongin istirahat pasti susah ya, istirahat pasti selama 1 tahun lebih ini agak sedikit berkurang ekstra istirahat ya. Meskipun tidak seperti teman-teman yang lain ada yang lebih luar biasa sekali dalam bekerja gitu. Cuman yang pastinya ya menyempatkan waktu-waktu kecil lah. Kayak mungkin kalau saya kebetulan orangnya pelor, jadi kalau mungkin lagi pindah set, lagi nunggu apa sering ketiduran. Pelor apa sih? Nempel motor. Oh gitu. Cepat ngantuk ya. Cepat ngantuk, jadi kadang kalau pindah set duduk dikit udah ketiduran, jadi tinggal 2 menit lagi. Istirahatnya paling begitu diakalinya. Olahraga ada gitu. Olahraga tipis-tipis lah, cuman kalau olahraga yang yang rutin sekali sih udah tidak bisa seperti dulu ya. Mungkin nantilah kalau memang waktu, ya sebenarnya itu bukan alasan sih sebenarnya. Mencari olahraga itu bukan kita yang mencari waktu luang, tapi memang harus diluangkan waktunya. Sebenarnya itu bukan mencari alasan, tapi olahraga sih pasti, karena dengan saya ada di lantai 2 tempat istirahat saya pun, ketika saya jarang naik lift, jadi saya selalu pakai tangga karena itu konsep dasar kardio. Kita berjalan, itu konsep dasarnya sebenarnya. Jadi kayak misalkan setnya di mana, dijemput pakai motor gitu, saya selalu mintanya jalan. Karena konsep dasarnya itu, karena kan Katanya dari Jakarta jalan ke iya jalan memang. Ini alhamdulillah baru sampai ya. Tapi main badminton masih nggak sih Mas? Main badminton tuh kemarin kalau ini memang waktunya yang nggak ada. Main badminton kemarin ngakalin di sini, cuman kebutuhan skenario kami di sini yang agak sedikit berat, live dan kita syuting bisa sampai tengah malam, jadinya kalau waktu itu memang ada stop, jadinya saya minta pokoknya semua teman-teman di jam 8 break, jadi kita berangkat semua main bulu tangkis gitu. Ya cepet keringetan pakai hoodie main badminton. Iya benar. Pakai hoodie double 3. Langsung Maraton dulu. karena memang bahannya luar biasa bagus ya. Iya, Bagus ya, bagus, Mas? bagus. Nyaman sekali. Tadi disinggung soal sukses di usia muda juga. Sekarang udah punya rumah impian baru nih. Sudah. Nah, mungkin bisa sedikit ceritain udah ditempati sekarang apa gimana? Oke, proses akhirnya memiliki rumah impian dari seorang ayah saya. Prosesnya nggak mudah ya, pastinya. Prosesnya ya pasti semua ada prosesnya. Ya dari menabung, dari ya kalau saya memang mungkin udah pada banyak yang tahu, saya nggak pernah beli sesuatu itu cicil. Betul. Kalau memang nggak ada uangnya ya saya nggak beli gitu. Jadi memang dari dulu selalu mendoktrin diri jajan sedikit, nabung yang banyak gitu. Kalau misalkan ada uang 1 juta dapat dari kerjaan misalkan begitu, ya mungkin saya ambil 200 ribunya buat saya jajan, 800 ribunya begitu saya tabung gitu. Jajan 200 ribu itu ya itu harus udah bisa banyak lama gitu. Kalau bisa lama gitu.
ngakalinnya apa ya? Ngakalin mungkin nyambi apa, dapat apa. Konsepnya Mas itu rumah ide dari istri atau barengan yang farmhouse itu ya? Farmhouse. Nah. Farmhouse itu sebenarnya memang saya dan istri kebetulan gitu. Tapi saya itu hanya kontrol dari jarak jauh lah sama kontraktor. Kontrol jarak jauh sama kontraktor. Cuman lebih banyak yang koordinasi untuk desain itu dalam seperti apa gitu. Kan udah di tempatnya sekarang. Sudah Udah lama. Udah berapa dari tahun lalu? Dari November kalau nggak salah sih lupa. Saya lupa bulan sekarang. Ini aja kemarin kalau nggak diingetin tanggal 21 saya lupa hari tanggal 22. Tadi ngobrol sama Mama Rosa. Kan lagi diet. Makan nasi. Kan hari Rabu. Iya kan sekarang hari Rabu. Selasa. Salah hari ya? Salah hari. Kan tadi aku lihat di YouTube ada ruang rahasia ya di vlog yang postur itu. Oh, enggak, kamar mandi. Kamar mandi saya buatnya itu ada kayak lemari gitu loh. Jadi orang yang masuk sana nggak tahu kalau itu kamar mandi, taunya lemari. Cuma makin pas dibuka, set, Taman Impian Jaya Ancol. Wah. Banyak wahana ya. Iya, banyak wahana. Tetap ada punchline. Kenapa bang? Kayak gitu bang. Apa saja kayak gitu kenapa? Macam apa itu? Ya sebenarnya pengen konsepin kayak pintu ajaib Doraemon. Doraemon ya. Pas di Buka. orang ngiranya cuman pintu, waktu pas dibuka ada Wow. yang lain. Ternyata ada orang kamar mandi. Kalau dari aku terakhir kalau mungkin tadi sharing mungkin terakhir tips and trick buat di luar sana sukses di Indonesia muda mungkin apa sih sukses di Indonesia muda sekarang? Dibilang Oke, diulang kembali tips and trick dari Arya Saloka yang sudah berkali-kali tadi disebutkan. Mungkin dijelasin lagi, silakan. Arya. Jadi dilengkapi nama daftar ikhlas. Kalau saya tuh yang penting niat, lalu kita bergerak, action. Jadi ketika niat itu kan niat ada, terus kita konsepin, terus kita bergerak, dan yang terakhir kita fokus. Dan jangan lupa berdoa. Pasti berdoa. Ikhtiar udah dilakukan, ya berdoa juga harus kencang. Karena pada siapa lagi kita meminta setuju untuk sesuatu diberkahi. Arya, kan bisnis banyak ya. Ini cara mengelolanya gimana sih? Maksudnya Membagi waktu. Pekerjaan juga. Ini Iya. gimana? Iya bagi-bagi, jadi memang kebetulan kan pasti ada grup Manajemen. gitu, pasti ada grup ya dibagi-bagi. Kadang kalau memang butuh sayanya hadir semua ya paling kalau misalkan di hari Minggu itu memang free saya bagi jam berapa di mana. Cuman pernah karena waktu itu lagi capek banget akhirnya saya kumpulin semua di rumah. Udah semua datang di rumah ngobrol, jadi yang ini ngobrol, yang ini ada teman bisnis yang lain ya, lu nggak apa-apa dengerin aja lah, siapa tuh bisa kasih saran gitu kan. Mas yang soal hoodie 14 juta itu gimana sih? Kan banyak yang waktu itu pakai hoodie yang mahal kan banyak di komen sama netizen. Mungkin itu seperti apa sih? Jadi sekarang mah yang dipakai. Pakai Nah kita. itu dia mungkin bisa Hoodie cerita kan kita. jadi menjawab penasaran ya. Ternyata yang sekarang. Apa hoodie yang pernah saya pakai? Iya yang tadi pakai itu waktu itu. Saya mau dikasih. Saya mah nggak pernah beli, bener. Percaya sama saya. Saya nggak pernah beli. Alhamdulillah banyak ada mungkin ya berarti ada orang yang sayang sama saya mau dikasih gitu. Saya tuh orang yang jarang belanja. Kalau dilihat paling baju saya itu aja gitu, warna hitam, warna putih, warna abu-abu, monokrom lah. Itu aja gitu. Lah ini jujur seminggu belum saya cuci. Karena cinta ya sama produknya. Iya pasti dong. Pasti dong. Pasti. Kan saya penjilat Telkom. Karena cinta, betul. Jadi karena memang kalau saya karena kebetulan memang juga nggak kotor gitu, dipakai datang tidak keringetan langsung ganti pulang buka tidur besok pakai lagi, jadi selama seminggu itu saya begini pakainya. Makanya saya kan mungkin setiap pagi rajin live kan untuk ngobrol sama teman-teman yang ada di Instagram gitu.
Kalau diperhatiin baju sama saya sama baju sama semua. Dari kemarin ini buat Praktis, story ya? ini iya dong. Perkom semua bajunya udah seminggu berturut-turut tuh. Jadi ini nanti saya giveaway nih bau saya nih. Asik. Banyak. Bau ketek. Gak bisa tidur aku nih Teh. Mau wakili lu be. Dokter alasannya berkolaborasi dengan Arya Sawaka apa maksudnya? Oh, sebenarnya kita dari TikTok kan, dari Kebetulan dokter saya gedam. Ya itu karena kemarin mau ngelamar jadi dokter, talent dokter di sini. Ditolak ya? Ditolak kayaknya. Enggak sih. Karena memang figur juga Arya setelah kita TikTok kan bukan ternyata sosok juga selain entertain, kreatif juga dan otaknya pebisnis juga gitu. Jadi langsung satu frekuensi nih. Gitu. Itu langsung menghadirkan brand dan ini kita kayak sistem bangun candi nih, cepat nih. Dan cepet banget ya Cepet prosesnya. banget. Kalau jonggrang. Doro Jonggrang. Kalau jonggrang ya. Nggak jauh dokter dari kecantikan terus ke budi dokter. Oh, seperti saya bilang tadi kan saya sangat tertarik dengan bisnis lifestyle. Baik skincare, klinik, termasuk juga baju kan adalah lifestyle. Jadi yang kebutuhan kita sehari-hari termasuk Mas Arya, Sandang pangan papan. ya. Mas lo dinobatkan jadi salah satu artis dengan bisnis yang banyak. Oke, apakah betul Nah, salah satu ya, pokoknya bisnisnya banyak ya, lebih Apakah dari 5. betul? Salah satu Ya, artis amin yang aja kalau bisnisnya saya mah. paling banyak. Amin ya. Saya amin baik. aja, Amin aja ya. Kalau memang iya banyak dagangan mah amin aja. Ya, menjadi satu doa juga ya buat Arya Sawaka ya. Tapi itu emang udah berencana dari dulu atau mungkin tiba-tiba dadakan dalam artian ada yang ngajak teman join atau Enggak juga. Itu apa namanya rencana tuh memang udah dari dulu. Kayak mau apa namanya bisnis makanan gitu, F&B. Karena saya memulai dari hobi saya makan dulu. Saya memulai dari situ dulu dan habis itu dari banyaknya orang yang saya tanya mungkin dari 10 bisa 10 yang ngomong Makan. ya makan itu adalah kebutuhan pokok. Lu kalau nggak makan nggak minum mungkin bisa mati. Gitu. Betul. Sama baju. Sama baju, sekarang. kebutuhan sehari-hari ya. Gitu. Oke, baik sudah.